Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan Nahwu Dasar. Kita masih pada pembahasan mustasna. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian-bagian istisna atau yang saya sebut dengan rukun istisna, yaitu ada 3. Yang pertama adalah mustasna, yaitu adalah kata yang dikecualikan atau kata yang disebut setelah adatul istisna. Yang kedua adalah adatul istisna. Adatul istisna itu sendiri adalah kata yang digunakan untuk mengecualikan. Banyaknya itu ada 6, yaitu illa, ghairu, siwa, khala, ada, dan hasya. Ini artinya hampir sama semua ya, yaitu kecuali atau selain. Kemudian rukun yang ketiga daripada pengecualian itu adalah mustasna minhu. Mustasna minhu itu artinya adalah kata yang dikecualikan darinya. Di sini adalah kata yang disebut sebelum adatul istisna. Jadi bedanya antara mustasna dengan mustasna minhu itu, kalau mustasna kata yang disebutkan setelah adatul istisna yang 6 ini. Sedangkan mustasna minhu adalah kata yang disebutkan sebelum daripada adatul istisna. Seperti itu ringkasannya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hukum al-mustasna bi illa. Jadi kan tadi adatul istisna itu ada 6, ada illa, ghairu, siwa, kemudian khala, ada, dan hasya. Nah, sekarang bagaimana hukumnya jika pengecualian itu dengan adatul istisna illa? Di sini ada 3 hukum kalau kita lihat dari tanda panah ini. Yang pertama syaratnya ketika iza kanal kalamu taman mujaban, apabila kalimat itu adalah kalimat yang tam. Kalimat tam ini artinya adalah pada kalimat tersebut disebutkan mustasna minhunya. Kemudian mujaban, artinya kalimat tersebut adalah kalimat yang positif atau kalimat yang di dalamnya itu tidak ada nafi atau syibhun nafi. Nafi itu sendiri adalah huruf untuk meniadakan. Nah, kalau dia kalimatnya berupa tam mujab, maka hukum i'rabnya di sini adalah wajaban nasbu. Wajib hukumnya dia itu nasab mustasnanya itu ya. Jadi mustasnanya di sini wajib nasab. Contohnya di sini adalah najahatul labu illa hasanan. Nah, coba kita cek ya, apakah kalimat ini dia tam? Kalimat contoh ini apakah dia tam? Tam itu sendiri artinya adalah pada kalimat tersebut disebutkan mustasna minhunya. Sedangkan mustasna minhu itu artinya adalah kata sebelum kata illa ini, yaitu adalah at-tullabu. Berarti di sini disebutkan mustasna minhunya, maka dia termasuk kalam tam. Kemudian mujab artinya adalah kata tersebut tidak ada huruf nafi. Kalau kita lihat pada kalimat najahatul labu illa hasanan, ini tidak ada huruf nafi. Maka kalimat tersebut disebut dengan kalam tam mujab. Jadi hukum mustasna minhunya hukum mustasnanya adalah wajaban nasbu. Wajib dia nasab. Maka mari kita perhatikan mustasnanya, yaitu kata hasanan. Di sini dia nasab. Tanda nasabnya adalah fathah karena isim mufrad. Najahatul labu illa hasanan. Para siswa itu telah berhasil kecuali Hasan. Nah, Hasan ini dia mansub, kedudukannya sebagai mustasna atau yang dikecualikan. Tanda nasabnya di sini adalah fathah karena dia isim mufrad. Contoh yang kedua, raja'at talamizu illa waladaini. Telah kembali para siswa itu atau telah pulang para siswa itu illa waladaini, kecuali 2 orang anak. Nah, kata waladaini di sini adalah mustasna yang dikecualikan dengan illa. Di sini dia kedudukannya adalah mansub, tanda nasabnya di sini adalah huruf ya
Kenapa tanda nasabnya huruf ya? Karena dia adalah isim tasniyah. Jadi seperti yang kita ketahui, isim tasniyah itu tanda rofaknya adalah alif, tanda nasab dan jarnya adalah huruf ya. Nah, ini juga termasuk kalimat tam mujab. Kenapa dikatakan tam? Karena mustasna minhunya yaitu at-talamizu disebutkan. Kenapa dikatakan mujab? Karena kalimat ini tidak ada huruf nafinya atau tidak bukan kalimat negatif ya. Oke. Nah, kalau dia kalimatnya itu kalam tam mujab maka hukumnya adalah wajib nasab. Di sini dia wajib nasab kata hasanan. Waladaini ini dia nasab, tanda nasabnya adalah ya. Selanjutnya hukum yang kedua, iza kana taman manfian. Kalau kalimatnya itu tam, disebutkan mustasna minhunya dan manfian, yaitu adalah kalimat yang di dalamnya itu terdapat huruf nafi. Maka bagaimana hukum i'rabnya? Jazan nasbu wal itsba'u. Boleh dia itu nasab sebagai mustasna, boleh juga dia itba. Itba ini artinya mengikuti harokat dari mustasna minhunya. Contohnya di sini ma najahatul labu illa hasanan atau hasanun. Nah, di sini mari kita perhatikan apakah kalimat ini dia tam. Kalau kita lihat di sini at-tullabu adalah mustasna minhunya, berarti dia tam karena disebutkan mustasna minhunya. Kemudian kita lihat di sini apakah kalimat ini mamfi, yaitu ada huruf nafinya. Di sini kita lihat huruf ma adalah huruf nafi atau huruf untuk meniadakan. Maka di sini diartikan tidak ada. Ya, ma najahatul labu, tidak ada siswa-siswa yang berhasil illa hasanan au hasanun, kecuali hasan. Maka di sini i'rabnya itu ada dua. Pertama, boleh dia nasab. Kalau kita baca nasab, maka dia ini sebagai mustasna dari adatul istisna illa. Tapi kalau kita baca hasanun, maka di sini rofanya itu mengikuti kata at-tullabu sebagai fa'il daripada najaha. Jadi dia mengikuti kata at-tullabu atau mengikuti harokat daripada mustasna minhunya. Jadi boleh dibaca dua simpelnya ya. Kalau dia kalimatnya itu tam mamfi, maka boleh dibaca dua. Boleh dibaca hasanan, boleh dibaca hasanun. Ya, contohnya di sini mana jahatul labu illa hasanan, boleh. Mana jahatul labu illa hasanun, boleh. Syaratnya dia harus tam dan mamfi, yaitu disebutkan mustasna minhunya dan pada kalimat tersebut terdapat huruf nafi atau huruf untuk meniadakan. Selanjutnya contoh yang kedua, ma raja'at talamizu illa waladaini atau waladani. Nah, di sini ma raja'a, di sini kan nafi, huruf nafi, berarti dia mamfian. Kemudian di sini at-talamizu adalah mustasna minhunya disebutkan, berarti dia tam. Jadi dia ini kalam yang tam mamfi. Maka boleh kita baca illa waladaini, boleh juga kita baca illa waladani. Kalau kita baca illa waladaini, maka dia menjadi mustasna, mansub karena menjadi mustasna illa. Tapi kalau kita baca waladani, maka dia marfu mengikuti kata at-talamizu sebagai fa'il daripada roja'a. Sehingga di sini waladani itu dia marfu, tanda rofa'nya adalah alif karena dia isim tasniyah. Baiklah, selanjutnya hukum yang ketiga daripada illa itu adalah kalau syaratnya itu iza kana naqison. Apabila kalimatnya itu adalah kalimat yang naqis. Naqis ini artinya kalimat yang kurang. Kenapa disebut kalimat naqis? Karena di situ mustasna minhunya tidak disebutkan atau dibuang. Ya, yang seperti yang kita ketahui, yang sering saya ulang-ulang, namanya mustasna minhu itu adalah kata yang disebutkan sebelum adatul istisna. Nah, bagaimana i'rabnya kalau dia berupa kalimat yang nakis? Ala hasabil awamili.
tergantung daripada amil yang ada sebelumnya. Kita lihat contoh. Ma najaha illa hasanun. Nah, kata hasanun ini adalah mustasna bi illa. Jadi ada illa di sini, tetapi dia di sini tidak dibaca nasab. Kenapa? Karena ini termasuk dia kalam naqis, yaitu dibuang mustasna minhunya. Sehingga kata hasanun ini dia marfu karena sebagai fa'il daripada kata najaha, ya, karena mustasna minhunya dibuang seperti itu. Jadi dia di sini karena posisinya sebagai fa'il, fa'il itu kan wajib marfu, ya, tanda rofa'nya di sini adalah dhammah karena dia isim mufrad. Maka di sini dia dibaca illa hasanun. Jadi di sini dia marfu tidak mansub, ya, tergantung daripada amilnya. Karena dia di sini posisinya setelah fiil, yang namanya setelah fiil pasti fa'il, maka hasanun ini menjadi fa'il daripada kata najaha. Nah, illa ini adalah adatul istisna, tidak mempengaruhi daripada hasanun. Kemudian selanjutnya ma marartu illa birajulin. Saya tidak lewat kecuali dengan seorang laki-laki, atau saya tidak berpapasan kecuali dengan seorang laki-laki. Nah, di sini kata rajulin dia adalah yang dikecualikan atau mustasna. Tapi di sini dia harokatnya itu jer. Kenapa dia jer? Karena dia di sini ada huruf jar. Huruf jar itu fungsinya adalah menjarkan isim. Huruf ba. Jadi kalau kita artikan saya tidak berpapasan kecuali hanya dengan seorang laki-laki. Nah, kata birojulin di sini adalah yang dikecualikan. Tetapi harokatnya adalah tergantung daripada amilnya. Amilnya di sini adalah amil jer yang menjarkan isim. Maka di sini huruf terakhirnya dia juga harus jar. Nah, teman-teman, kalau kita simpulkan dari pembahasan ini bahwa hukum istisna dengan illah itu ada 3. Ada kalanya dia wajib hukumnya nasab apabila kalimatnya itu tam mujab. Ada kalanya kita boleh baca nasab atau boleh baca selain nasab. Kapan? Apabila kalimatnya itu tam mamfi. Dan kadang-kadang kita membacanya itu sesuai dengan amilnya apabila di situ kalimat setelah illah itu adalah naqis, yaitu tidak disebutkan mustasna minhunya. Demikian pembahasan tentang mustasna bi illah, semoga dapat dipahami, dan apabila ada yang ingin ditanyakan kita bisa berdiskusi melalui kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan, jazakumullah khairan katsira, wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.